Lovers, jumpa lagi dalam program CL Series Creative Innovation Seasonal Marketing, sebuah tayangan khusus Ramadan persembahan Marketis TV powered by Marketplace Islamic. Saya Muhammad Perkasa Al-Hafiz akan memandu sesi kali ini selama 20 menit ke depan. Kali ini saya ditemani oleh Florencia Eka, Country Manager The Trade Desk Indonesia dalam talk show yang bertema Pelanggan Berubah, Pemasar Berbenah. Kita sudah tersambung dengan Mbak Flo. Mbak Flo, halo Mbak. Halo, apa kabar? Halo Mbak. Thank you loh Mbak kesempatannya dan mau berbagi sama rekan-rekan di Marketplace TV Mbak. Thank you juga untuk mengundang kita. Senang banget bisa ada di sini. Oke, Mbak Flo, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Mbak Flo bisa bercerita sedikit Mbak atau memperkenalkan diri The Trade Desk Indonesia ini apa dan apa yang dilakukan oleh Mbak Flo? Boleh. Jadi nama aku Florencia Eka, aku Country Manager Trade Desk Indonesia. Jadi apa sih The Trade Desk? Jadi Trade Desk itu adalah sebuah perusahaan teknologi global yang menyediakan platform untuk advertiser dan media agency untuk membeli dan mengoptimisasi campaign advertising digital yang diperkaya dengan data dan mencakup berbagai format dan perangkat. Jadi untuk kampanyenya itu mencakup multi-channel, dimulai dari display, audio, aplikasi mobile, dan juga OTT video streaming gitu. Oke, Mbak katanya punya riset yang menarik nih Mbak, katanya Mbak di The Trade Desk Indonesia ini dalam setahun terakhir Mbak. Bisa disebutkan nggak consumer insight apa yang perlu diperhatikan oleh para pemasar setahun terakhir ini Mbak? Iya, jadi ada banyak. Seperti yang kita semua tahu, kita kan lagi di situasi pandemi nih, dan ada aturan pemerintah untuk kerja di rumah, bahkan sampai membatalkan mudik dan cuti bersama. Jadi para konsumen di Indonesia kan menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Kita harus membuat perubahan gaya hidup. Nah, ini berujung ke konsumsi media yang juga baru. Jadi berdasarkan riset kita, video streaming online akan meningkat selama Ramadan tahun ini. 1 dari 2 orang yang kami survei mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan waktu luang Ramadan dengan nonton film dan serial TV online, menjadi sekitar 48%. Dan hampir jumlah orang yang sama mengatakan bahwa mereka akan mendengarkan musik streaming secara online, sekitar 42%. Nah, dengan jumlah konsumen Indonesia yang menggunakan layanan OTT platform ini sekitar 40 juta orang. Yang didukung iklan, jadi brands di Indonesia sebenarnya dapat memanfaatkan channel baru ini untuk menjadi top of mind. Nah, apa yang namanya OTT? Aku mungkin kasih definisi aja secara cepat. Jadi itu platform untuk menonton konten video profesional melalui internet. Nah, OTT ini memberi kebebasan bagi pengguna untuk memilih mereka mau nonton kapan aja, di perangkat apa aja. Nah, contohnya seperti kayak View, Video, WeTV, iFlix, iQIYI. Jadi ada yang berdasarkan subskripsi, ada juga yang berbasis iklan. Nah, jadi untuk interview ini aku fokusnya yang berbasis iklan, gitu, yang dimana advertiser bisa memanfaatkan peluang itu, gitu. Oke, jadi memang home media ini lagi digandrungin karena memang keterbatasan aktivitas di luar rumah tadi Mbak ya? Benar, itu salah satunya. Tapi nanti ke depannya sepertinya kita melihat ini sih nggak akan berbalik seperti sebelumnya, karena udah pada nyangkut kayak konsumennya gitu. Oke. Nah Mbak, berdasarkan perubahan tersebut Mbak Flo melihat strategi komunikasi pemasaran yang kayak apa sih modelnya yang bisa digunakan oleh para pengiklan saat ini Mbak, biar tetap relevan gitu sama audiensnya mereka? Nah, selain yang OTT itu, ada lagi nih perubahan dalam hidupnya konsumen. Jadi riset kami juga menunjukkan bahwa selama pandemi dan bahkan setelah pandemi, yang namanya dompet digital atau e-wallet itu mendapatkan banyak banget daya tarik dari konsumen Indonesia. 1 dari 3 menggunakan dompet digital untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kalau menurut aku pengiklan harus memikirkan kembali gitu ya, bagaimana mereka dapat lebih melengkapi diri gitu dengan wawasan tentang tren belanja, pengiriman makanan, pembelian di dalam toko dengan menggunakan dompet digital untuk mengimbangi perkembangan pesat yang kami lihat ini dalam pertumbuhan dompet digital gitu. Jadi ini menaruhkan peluang untuk memahami bagaimana iklan digital mereka dapat terhubung ke penjualan dan transaksi. Jadi kita punya kemitraan dengan Gojek, jadi yang mana dapat memberikan insight tentang impact dari online dan transaksi yang dilakukan baik online maupun offline. Nah, ini mencakup pembelian di aplikasi Gojek lewat GoFood, GoMart, dan juga di toko offline yang menerima pembayaran dengan GoPay. Jadi ini semua memberikan pengiklan dan pemasar ini bisa dapetin insight dan juga mengukur efektivitas dari iklan online mereka. Jadi mereka bisa selalu relevan dengan kebutuhan pelanggan.
Gitu sih kalau menurut aku. Oke Mbak Flo, berarti kata kunci kita hari ini tuh adalah OTT dan e-wallet Mbak ya? Iya, betul. Karena itu yang paling menonjol dari hasil survei yang kita lakukan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para pemasar ini Mbak di dua platform ini? Apakah mereka menempatkan iklan mereka di dua platform ini atau membuat aktivasi atau aktivitas yang relevan apa yang berkaitan dengan dua platform ini Mbak? Jadi kalau dari sisi kami, yang namanya strategi yang baik itu multi channel. Jadi mencakup semua ya, seperti video, OTT, audio, web, podcast. Jadi menurut aku adalah yang penting itu dua. Satu, kita berada di mana konsumen itu berada, dan yang kedua kita mengukur di mana efektivitas dari advertising itu gitu. Jadi seperti contoh melalui platform The Trade Desk bisa mengukur dan membandingkan kinerja iklan di seluruh spektrum digital itu yang tadi multi channel, dan juga dapat memiliki fleksibilitas dalam mengukur kampanye. Jadi kami menyediakan rangkaian pengukuran lewat berbagai mitra seperti Nielsen, Gojek. Nah ini yang bisa dipilih oleh pemasar. Dan juga nanti mid-flight itu pengiklan bisa optimisasi, jadi menguji berbagai macam hipotesis dan menerapkan pembelajaran itu dari berbagai strategi. Jadi nanti bisa melihat yang mana lebih baik, lebih memahami konsumen, dan menyelaraskan dengan hasil bisnis yang nyata. Jadi menurut aku itu sih. Oke, berarti pemasar udah sangat terbantu ya bacanya, mereka nggak perlu pusing-pusing lagi melakukan riset platform apa yang cocok, iklan di mana, bisa dibantu oleh Trade tadi ya. Jadi walaupun memang OTT itu menonjol, itu karena OTT kita melihat peningkatannya sangat drastis sekali, terutama karena pandemi. Tapi sebenarnya strategi yang baik akan selalu multi channel sih gitu. Oke, termasuk pembuatan konten marketing kali Mbak ya kan, karena tadi OTT tadi banyak diminati, akhirnya banyak para pemain atau brand ini bikin video series atau film-film pendek yang masuk ke OTT tadi ya. Jadi bisa fokus ke audience dan juga konten gitu. Oke, nah Mbak terkait musim Ramadan nih Mbak, apa saja Mbak insight yang ditemukan oleh The Trade Desk Indonesia untuk para pemasar khususnya terkait mungkin shopping behavior mereka Mbak? Iya, jadi ada peningkatan banget nih dalam tren belanja online dan pengiriman makanan selama Ramadan. Karena hampir 1 dari 2 orang yang kami survei tidak berencana untuk mudik. Jadi karena pembatalan mudik tersebut, konsumen akan mengalokasikan nih dana mudiknya. Nah, 63% dari mereka yang biasanya berbelanja selama Ramadan, nah mereka akan melakukan lebih banyak lagi belanja Ramadan secara online tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, angka ini meningkat hingga 68% untuk kelompok milenial. Nah, ini kelompok usia yang sangat ideal bagi kalangan pemasar. Nah, juga konsumen Indonesia tuh berencana untuk menambah jumlah pemesanan makanan online selama perayaan Ramadan di masa pandemi. Jadi bagi yang udah menggunakan aplikasi antrian makanan ini, hampir 6 dari 10 orang mengatakan bahwa mereka akan lebih sering menggunakan aplikasi food delivery tersebut dibanding tahun lalu. Nah, terutama di antara keluarga yang memiliki anak-anak, karena mereka sekarang tidak dapat pergi keluar sebanyak dulu. Jadi itu sih yang menonjol dari riset kami. Oke, berarti industri yang jadi sorotan tadi FMCG dan fashion juga kali Mbak ya? Iya, betul. Jadi belanja online-nya itu mencakup fashion dan ya. Tapi banyak para pemasar atau pemain itu optimistis bahwa Ramadan tahun ini akan kembali menjadi peak season bagi mereka dibandingkan periode lainnya selama setahun. Mbak Flo ngeliat hal seperti itu nggak? Peak season untuk penjualan? Karena sepertinya kita udah terbiasa aja gitu. Jadi mungkin tahun lalu semua sangat konservatif karena belum pernah kan sebelumnya kita pandemi seperti ini gitu. Jadi semua nggak tahu gimana ya apa yang harus kita lakukan, konsumen akan ngapain, ya udah kita konservatif aja dulu. Hati-hati mengeluarkan budget. Tapi tahun ini sepertinya semua orang udah terbiasa, advertiser semuanya udah tahu berdasarkan pelajaran tahun lalu, tahun ini kita akan gini. Jadi aku ngeliat definitely sangat optimis sekali tahun ini. Oke. Mbak Flo, aku mau minta rekomendasi dong dari The Trade Desk Indonesia untuk brand-brand Indonesia agar tetap engage nih sama audiens mereka nih. Jadi jangan sampai sia-sia mereka bikin iklan ternyata cuma ya udah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi biar mereka bisa engage dengan audiens itu khususnya ya ketika mereka mengerahkan seasonal marketing yang diterapkan selama Ramadan, Mbak. Jadi kalau balik kayak yang aku bilang sebelumnya sih, sebenarnya
merekomendasikan brand untuk bisa tetap stay top of mind kan, menggunakan multi channel itu strategi. Jadi kombinasi supply berskala besar. Jadi seperti View, iFlix, video gitu, terus Joox, Spotify, terus kita bisa juga display seperti Kompas Detik. Nah, lalu kita mau mengaktifasi audience. Nah, ini nih untuk menjangkau konsumen yang relevan. Misalnya penggemar olahraga, pecinta musik, dan itu semua kita bisa targetin. Dan juga mau memanfaatkan contextual targeting. Jadi ini untuk menjangkau konsumen pada momen-momen yang tepat. Misalnya saat mereka lagi mencari tips kebugaran, lagi mau mencari resep masakan baru. Jadi itu sih. Nah, terus yang seperti kita tahu juga, konsumen pasti selalu ada di berbagai macam perangkat dalam satu hari. Ada yang ketika lagi olahraga mendengarkan Spotify kan di mobile phone-nya, terus lagi kalau di rumah belanja di desktop browser, lalu menonton OTT di rumah. Nah, ini semua sangat penting untuk membuat brand tetap relevan. Jadi supaya brand bisa terlihat sebagai solusi bagi kehidupan sehari-hari konsumen dan menanamkan segi positif dari brand mereka di benak konsumen. Menurut aku itu sih. Nah Mbak, aku ada satu pernyataan menarik itu dari salah satu agensi periklanan juga. Mereka menyebutkan bahwa tantangan para pemasar saat ini adalah menjadi beda Mbak. Pasalnya karena di bulan Ramadan ini biasanya ada satu platform yang sangat digemari oleh para pemasar sehingga mereka menumpuk iklan mereka di situ. Mbak Flo ngeliat hal itu nggak? Jadi ketika katanya ya brand yang mampu tampil beda dengan menggunakan platform yang berbeda itu bisa mendapatkan kans besar untuk meraih tadi audiens tadi. Bisa karena tergantung objektif dan KPI itu ya dari marketer itu sendiri. Nggak selalu yang paling platform yang paling banyak listnya itu selalu yang paling tepat. Jadi tergantung dari objektifnya juga. Dan yang pasti kalau dari aku lebih ke fokus ke audiens itu. Jadi di mana audiens itu berada, aku lebih ngelihat itu sih gitu. Karena lebih ke momennya yang tepat, lebih ke suitability dari audiens itu dibandingkan yang seperti menebar ke semuanya aja gitu. Tapi itu akan ada tujuannya di masing-masing marketing funnel itu. Jadi mungkin pas funnel yang paling atas, di sisi awareness aja itu bagus, tapi begitu kita ke bawah funnelnya, terus sampai ke conversion dan sampai ke pembelian dan juga consumer retention, itu menurut aku targetingnya lebih penting lagi. Gitu. Oke. Berarti tergantung funnel dan objektif dari si pengiklan itu Mbak ya? Aku sebenarnya agak tertarik karena ini Mbak, kita sama-sama tahu dulu beberapa waktu ini terakhir ada media di televisi yang sinetron Mbak, yang sangat ramai pengiklan. Ya. Dan di bulan Ramadan ini pasti banyak dong iklan sirup segala macam yang ditumpuk di menjelang beduk maghrib atau azan maghrib tadi Mbak. Tuh. Ya, agak diluted juga gitu kan. Nanti konsumennya juga kayak, aduh, nggak inget semua, udah semuanya jadi satu. Betul. Dan itu dia juga tadi dibutuhkan integrated marketing communication Mbak ya. Mungkin karena jadi mengikuti consumer journey-nya gitu. Dan karena kayaknya nggak ada main screen tuh udah hampir nggak ada Mbak ya. Jadi iya, benar, udah hampir nggak ada. Seperti kayak pengalaman kita masing-masing juga nggak sih sebagai kita sendiri kan juga konsumen, pasti very frekuensi TV sambil main handphone, sambil dengerin yang lain. Terus ada di iPad gitu kan, jadi di mana-mana sih, udah multi screen banget gitu. Jadi multi channel itu sih penting kalau menurut aku ya. Oke Mbak, aku satu pertanyaan terakhir Mbak. Mungkin Mbak Flo bisa memberikan sedikit tips, mungkin 3 tips bagaimana merancang atau menentukan platform komunikasi apa yang tepat untuk kampanye Ramadan tahun ini Mbak. Jadi kalau menurut aku carilah yang bisa fokus ke audiens dan konten seperti yang aku bilang ya. Terus udah gitu di mana kita bisa berinovasi mungkin dengan format iklan baru, karena kayak tadi being fresh, being kreatif sama inovatif itu penting. Terus juga carilah yang itu mampu untuk mengukur efektivitas dari campaign itu gitu. Karena aku sangat suggest pemasar di Indonesia ini untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan di kalangan konsumen kan, karena pasar dan konsumen itu dinamis sekali gitu. Jadi alangkah bagusnya kita selalu menggunakan data dan mencoba untuk melakukan targeting yang bisa diukur dan juga presisi untuk melihat impact dari semua aktivitas periklanan ini gitu, yang bisa menghasilkan bisnis yang nyata sih gitu sih menurut aku.
Oke, marketers, sangat inspiratif paparan dari Mbak Florencia Eka, Country Manager The Trade Desk Indonesia. Kalau boleh saya simpulkan, pasar dan konsumen hari ini tuh sangat berubah, sangat dinamis, sehingga para pemasar pun harus mampu melakukan targeting audience yang terukur, gunakan data sebelum menentukan platform apa untuk menjadi destinasi iklan kita. Nah, platform yang tepat pun harus dipilih dan bisa terukur dengan baik. Kalau bingung, bisa serahkan ke The Trade Desk Indonesia. Betul gitu ya, Mbak Flo ya? Betul banget, spot on. Oke Mbak, sebelum kita akhiri mungkin Mbak Flo bisa memberikan sedikit closing statement Mbak untuk para marketer semuanya Mbak. Itu aja sih, keep up to date, karena konsumen kita itu adalah yang paling penting kan. Jadi kita mau kita mau berada di mana mereka ada. Itu aja sih, simple. Oke. Kita harus ada di mana mereka mau ada ya. Betul. Oke. Thank you so much for your time, Mbak Flo. Stay safe and have a good day. Saya Muhammad Perkasa Hafiz dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Marketers TV Jakarta. Mohon pamit, sampai jumpa di program Ramadan berikutnya. Ramadan Karim, rahmat untuk semua, powered by Marketplace Islamic. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman marketer semua tidak ketinggalan program terbaru dari Marketers TV di YouTube channel. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.